Halo, jumpa lagi dengan Toko Bajina. Di video kali ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Definisi kanker payudara, jadi kanker payudara ini terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih, mengganggu, merusak jaringan payudara yang sehat dan di sekitarnya. Nah, ini bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus, di saluran yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara, bisa juga di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Nah, jenis kanker payudara ada DCIS ductal carcinoma in situ. Nah, ini tumbuh di saluran air susu tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Ini termasuk kanker stadium awal, mudah diobati tapi bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya juga. LCIS ini lobular carcinoma in situ, jadi kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu. LCIS ini di salah satu payudara dapat meningkatkan risiko terbentuknya kanker di kedua payudara. Kemudian ada angiosarkoma, jadi tumbuh di pembuluh darah dan saluran getah bening di payudara. Kemudian ada penyakit Paget, jadi ini tumbuhnya di puting lalu meluas ke areola. Nah, kemudian ada tumor pilodes, ini tumbuh di jaringan ikat payudara. Ada IBC, inflammatory breast cancer. Nah, ini bisa berkembang cepat, menyumbat saluran getah bening, membuat payudara meradang, kemudian kemerahan dan bengkak. Nah, gejala kanker payudara bisa jadi tanpa ada gejala di awal. Terkadang tumor itu tidak teraba karena ukurannya terlalu kecil. Nah, baru ketahuan pada saat mamografi. Nah, kemudian benjolan atau penebalan jaringan di payudara yang terasa berbeda dari jaringan di sekitarnya ketika diraba. Nah, perubahan pada tekstur dan warna kulit payudara. Gejala kanker payudara, pengelupasan kulit di areola dan payudara, nyeri dan pembekakan pada payudara, darah keluar dari puting payudara tertarik ke dalam, bengkak atau benjolan di bawah ketiak. Penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan sel normal ini bermutasi menjadi sel kanker. Tetapi diduga berkaitan erat dengan faktor genetik. Kalau Anda pernah baca Angelina Jolie, itu melakukan operasi pengangkatan kedua payudaranya karena ada faktor genetik. Jadi berdasarkan uji genetika memang diketahui dia memiliki risiko tinggi untuk terkena kanker payudara, makanya dilakukan tindakan preventif seperti itu. Nah, faktor genetik itu berpengaruh sekali. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat itu jelas, pola makan Anda, kemudian lingkungan, stres dan hormon. Nah, faktor risiko kanker payudara bertambahnya usia pasti, meningkat risikonya. Terpapar radiasi dari radioterapi, berat badan berlebihan, kemudian melahirkan di atas usia 30 tahun. Belum pernah hamil itu juga mempengaruhi juga faktor risiko. Kemudian belum menopause hingga usia 55 tahun. Menstruasi terlalu muda, usia 12 tahun ke bawah. Kemudian menjalani terapi pengganti hormon, estrogen dan progesteron. Faktor risiko kanker payudara yang lain, jadi pernah menderita kanker payudara sebelumnya, kemudian memiliki riwayat kanker payudara pada keluarga, seperti Angelina Jolie tadi, kemudian kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan merokok itu juga meningkatkan risiko kanker. Nah, diagnosa kanker payudara bisa dilakukan mamografi, jadi ini mengetahui benjolan di payudara bersifat jinak atau ganas. USG payudara, USG mamai, jadi mengetahui benjolan berupa ini padat atau kista yang berisi cairan. MRI, kemudian untuk mendapatkan gambaran struktur payudara yang lebih jelas. Kemudian biopsi. Nah, kalau biopsi ini untuk mengetahui apakah sel pada benjolan itu bersifat kanker atau tidak. Nah, stadium
ada 4 ya. Stadium 1 kanker payudara, ada stadium 1A, tumornya berukuran kecil dan belum menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium 1B, kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening, ukurannya tumornya 0,2 sampai 2 mm. Masih kecil sekali ya. Nah, di payudara sendiri ya, bisa tidak ada tumor ya, atau ukurannya mungkin malah lebih kecil dari 20 mm. Nah, stadium 2, ada stadium 2A, tidak nampak tumor di payudara, tetapi kanker sudah menyebar ke 1 sampai 3 kelenjar getah bening di ketiak. Ukuran tumor payudara antara 20 sampai 50 mm. Ya. Tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak. Ukuran kanker di bawah 20 mm dan sudah menyebar ke 1 sampai 3 kelenjar getah bening di ketiak. Nah, stadium 2B, ukuran kanker 20 sampai 50 mm dan sudah menyebar ke 1 sampai 3 kelenjar getah bening di ketiak. Ukuran kankernya lebih besar dari 50 mm tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium 3A, kanker telah menyebar ke 4 sampai 9 kelenjar getah bening di ketiak atau di dalam payudara. Ukuran kankernya di atas 50 mm dan sudah menyebar ke 1 sampai 3 kelenjar getah bening di ketiak dan tulang dada. Stadium 3B, kanker sudah menyebar ke dinding dada, kulit payudara, dan bisa menyebar sampai ke 9 kelenjar getah bening. Stadium 3C, ukuran kanker bervariasi dan telah menyebar hingga ke 10 kelenjar getah bening atau lebih di ketiak, di dalam payudara dan leher. Stadium 4, nah pada stadium akhir ini ya, ukuran kanker bisa bervariasi dan yang jelas sudah menyebar ke organ lain, paru-paru, tulang, hati, otak ya. Nah, bagaimana mencegah kanker payudara? Yang jelas jaga berat badan ideal, stop konsumsi alkohol, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, ya perbanyak antioksidan, buah sayur diperbanyak, Chinese tea juga bagus. Kemudian olahraga teratur 30 menit per hari. Nah, berkonsultasilah terlebih dahulu jika berencana menjalani terapi pengganti hormon pasca menopause. Ya, karena niatnya terapi pengganti hormon nanti efeknya malah jadi kanker payudara, kan nggak lucu gitu loh. Nah, solusi herbal kita bisa gunakan Mooncort karena ini meningkatkan imun dan bersifat anti kanker. Kemudian Chitosan ini menghambat dan membuat sel-sel kanker ini sulit berkembang ya, sulit untuk tumbuh. Kemudian nonitren ini antioksidan ya, jadi melawan radikal bebas. Kemudian grape extract, nah ini untuk yang sudah stadium 3, stadium 4 karena dia bisa memperbaiki struktur gen juga selain sifatnya sebagai antioksidan. Nah, untuk yang sudah menjalani program kemoterapi, disarankan juga konsumsi kalsium dan spirulina karena spirulina itu membantu supaya melengkapi asupan nutrisi. Karena biasanya efek samping dari kemoterapi makanya jadi nggak nafsu, ya, mual, ya. Nah, itu spirulina membantu, ya. Kemudian efek lain juga mempercepat osteoporosis. Nah, disitulah masuk kalsium supaya tidak terjadi pengeroposan tulang yang lebih berat. Oke, untuk Anda yang mau konsultasi silakan call atau chat ke call center kami 0817547461 ya. Ingat, the first wealth is health. Harta yang paling utama adalah kesehatan.